Pertama, Tuhan adalah terang. Saudara, istilah terang ini adalah satu istilah yang syarat makna, baik di dalam perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Kadang-kadang itu bersifat harfiah, kadang bersifat simbolis, kadang bersifat kiasan, dan maknanya sangat-sangat luas. Ya, konteks biasanya menentukan apa makna dari kata terang itu, dan terang ini sesuatu yang penting karena hal pertama yang Tuhan cipta pada waktu dia mencipta dunia ini adalah terang. Di Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang jadi. Ya, setelah itu Tuhan sendiri secara kiasan itu menyebut dirinya sebagai terang, terang abadi. Yesaya 60 ayat 19, Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Ya, Tuhan jadi penerang abadi. Matahari tidak lagi dipakai dalam dunia yang baru. Tidak perlu matahari, karena apa? Karena Tuhan akan menjadi penerang abadi. Itu konteksnya. Dan waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia juga mengucapkan Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Jadi terang itu sesuatu yang sangat penting. Dan kadang-kadang terang itu ditafsirkan sebagai sebuah perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada Pak Lomi, maka Pak Lomi hidup di dalam terang. Kalau Tuhan berkenan kepada Pak Wens, maka Pak Wens hidup di dalam terang. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan kepada saudara, Tuhan murka kepada saudara, Tuhan mau hukum saudara, itu namanya saudara berada dalam kegelapan. Ya. Nah, kalau kita lihat bangsa Yehuda itu berdosa kepada Tuhan, lalu Tuhan memakai bangsa Babel untuk hukum mereka, untuk hajar mereka, sampai akhirnya mereka kehilangan tanah air mereka, kehilangan kota suci mereka, kehilangan bait Allah mereka, dan dalam keadaan mereka dihukum oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan, lalu Nabi Yeremia meratap, menangis, lalu dia tulis dalam kitab Ratapan. Dia bilang apa? Ratapan 3 1-3, akulah orang yang melihat sengsara yang disebabkan oleh cambuk murkanya. Jadi Tuhan lagi murka. Dia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Jadi Tuhan murka, Tuhan pukul sepanjang hari. Maka dikatakan bahwa dia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terang. Berarti kegelapan di sini artinya tidak ada di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan tidak senang. Begitu juga Nabi Mika, ketika dia menyatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang berdosa, maka konsekuensinya adalah mereka duduk dalam kegelapan. Mereka memikul hukuman kemarahan Tuhan. Tapi ketika Tuhan menunjukkan belas kasihan, maka itu dihubungkan dengan terang. Coba lihat Mika 7:8-9. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan. Jadi rupanya dikatakan Tuhan marah, makanya dia duduk dalam gelap. Nah, tapi nanti Tuhan pulihkan. Waktu Tuhan pulihkan dikatakan Tuhan akan menjadi terangku. Lalu di akhir ayat 9, ya, aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan padaku, membawa aku ke dalam terang. Nah, maka sebenarnya boleh dibilang kalau hidup di dalam terang itu artinya hidup dalam perkenanan Tuhan. Sehingga waktu Daud berkata Tuhan adalah terangku, dia sebenarnya mau mengaku bahwa Tuhan berkenan kepada hidupnya. Mengapa? Atau di dalam Alkitab, apa yang menyebabkan Tuhan berkenan kepada orang? Nomor satu dan paling utama adalah orang itu harus orang percaya. Kalau orangnya bukan orang percaya, maka Tuhan tidak berkenan, namanya kamu gelap. Coba lihat Yesaya 50 ayat 10. Jika dia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah dia percaya kepada nama Tuhan. Hidup dalam kegelapan tidak ada cahaya bersinar, berarti dia belum percaya. Makanya disuruh percaya, dia percaya pada nama Tuhan. Kalau dia percaya, maka nanti gelap itu akan berubah menjadi terang. Ya, kalau begitu kita bisa melihat bahwa memang hidup di dalam terang atau gelap itu ditentukan dari orang percaya Tuhan atau tidak. Ya, di dalam terang perjanjian baru, kalau kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap
gelap akan terbit terang. Dia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan dan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Berarti ada wajah Kristus, lalu tadi di atas dia bilang, supaya terangnya bercahaya dalam hati. Tapi dihubungkan dengan Kristus, artinya kalau orang tidak percaya Kristus, hatinya itu gelap. Ya, biarpun kulitnya terang, hatinya gelap. Ya, tapi kalau orang percaya Kristus, sinar Kristus itu bercahaya di dalam hatinya. Nah, kalau begitu memang perkenanan Tuhan itu berhubungan dengan orang sungguh-sungguh orang percaya. Makanya kalau orang hanya orang Kristen KTP saja, Tuhan tetap tidak berkenan pada dia. Dia tetap di dalam kegelapan. Sampai dia betul-betul menjadi orang percaya, Tuhan berkenan. Makanya di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka nomor satu, supaya kita berkenan pada Tuhan, jadi orang percaya juga. Dulu, hal yang kedua, ada banyak hal. Hal kedua adalah bahwa biarpun kita sudah orang percaya, tapi kalau kita hidup di dalam dosa, maka dosa itu menjadi penghalang kita. Yang merupakan pemisah antara engkau dan Tuhan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kalau kita belum percaya, maka kita berdosa belum percaya, maka Tuhan Allah lihat kita musuh. Tapi waktu kita sudah percaya kan sudah jadi anak. Tapi kalau kita masih berdosa, Tuhan tidak lihat kita musuh. Dia lihat kita anak, hanya anak nakal. Ya, anak nakal. Tuhan sayang kita. Tapi persekutuannya menjadi terganggu karena dosa. Ya, saudara sayang anak, Pak Semi sayang anak sekali ya. Lalu Pak Semi sudah mau pergi ke pesta, pakai baju putih, celana hitam bagus, lalu anak main lompor, lalu dia bilang, "Papa." Lalu Pak Semi bilang, "Anak." Tidak, oh no. Bukan karena tidak sayang, tapi ada pemisah antara yang bersih putih ini dengan anak yang kotor. Tapi dia tidak membenci anak ini. Dia mengasihi anak ini. Tapi memang sifat dasar yang suci tidak bisa membuat itu. Maka ini menjadi biarpun Tuhan sudah berkenan waktu kita beriman, tapi dia menjadi terganggu relasi itu karena dosa. Makanya kenapa kita orang Protestan ini setiap kali mau ibadah itu harus ada doa pengakuan dosa. Karena kita sadar bahwa persekutuan dengan Tuhan itu perkenanan Tuhan atas kita itu bisa terganggu karena dosa-dosa kita. Ya, lalu siapa kita yang tidak berdosa? Mau dosa besarkah, dosa kecilkah, dosa sengaja, dosa tidak sengaja? Setiap hari kita itu berbuat dosa. Kita sadar itu. Makanya dalam doa Bapa kami itu bilang, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, dan bukan berarti kita suci, tapi selalu berjuang untuk melawan dan membuang dosa, maka Tuhan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan berkenan, relasinya bagus, maka kita boleh berkata seperti Daud, Tuhan adalah terangku. Berarti Tuhan berkenan kepada hidupku. Itu pengakuan iman Daud. Syukur kepada Tuhan. Jelang tahun kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Solo terus berkiprah dan semuanya tidak terlepas dari segala bentuk dukungan dari saudara-saudari simpatisan di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri. Karena itu kami begitu bersuka cita dan bersemangat dalam melayani. Dukungan saudara berupa dana telah memberkati begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dipercayakan melalui yayasan kami. Pembangunan gedung sekolah Bioba yang masih dalam proses pengerjaan, perluasan wilayah pelayanan mobil pintar dengan dibukanya satu pos baca baru di daerah Kabupaten Kupang dengan jumlah anak binaan kurang lebih 50 orang anak. Program rutin mingguan Esra Soro menjawab. Program ini sudah menjawab sekitar 1.200-an pertanyaan selama 120-an episode berjalan. Penyaluran bantuan sosial berupa bantuan kesehatan, pendidikan, sembako, material pembangunan, dukungan dana bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan dan gereja. Dan dengan segala fasilitas broadcasting dan multimedia yang cukup memadai, Yayasan Karya Bakti Esra Solo terus berupaya menjalankan visi dan misi pemberitaan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan menarik melalui pembuatan film rohani lokal bertajuk Bukan Sebatang Toge yang akan segera tayang sebagai salah satu sarana penyebaran Injil yang efektif di era digital saat ini. Jika saudara diberkati dengan pelayanan kami dan rindu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat dengan menyalurkan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Setiap persembahan saudara akan digunakan sesuai kebutuhan pelayanan dan operasional yayasan.
Tidak kata terbaik yang dapat kami sampaikan selain limpah terima kasih. Mari terus berkarya dan berbuah bagi Tuhan dalam setiap pekerjaan yang baik bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soro. Allah Tritunggal memberkati. Shalom.